Masih informasi seputar narkoba, seorang pelajar SMA di Kota Medan ditangkap petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan karena terlibat dalam kasus peredaran narkotika jenis pil ekstasi. Halo semuanya, kita masih sering mendengar kata nafsa, tapi ternyata bahaya penyalahgunaannya bukan sekedar cerita fiksi. Menurut Badan Narkotika Nasional, ada 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan ini didominasi masyarakat dengan usia produktif antara 15 hingga 49 tahun. Angka ini menunjukkan nafsa bukan masalah kecil. Ini masalah yang menyentuh banyak orang di sekitar kita, teman, keluarga, bahkan mungkin diri kita sendiri. Maka dari itu, kami, kelompok 4 PDB 84, akan menjelaskan tentang bagaimana peran UKM Avanza Universitas Erlangga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan nafsa. Nafsa sendiri memiliki singkatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat ini berpengaruh pada sistem saraf pusat, sehingga mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilaku dari penggunanya. Zat ini terkadang digunakan untuk kegiatan medis, namun penyalahgunaan tanpa pengawasan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerusakan pada organ tubuh. Zat adiktif itu luas, bukan hanya yang ilegal seperti rokok, alkohol, lem, dan bahkan beberapa obat tidur. Nah, yang membedakan adalah bagaimana penggunaannya dan bagaimana dampaknya pada otak. Kenapa ya? Bagian orang masih terperangkap dalam penyalahgunaan nafsa walaupun mereka sudah tahu kalau misalnya dampaknya itu buruk bagi mereka. Alasan seperti stres akademik, kemudian tekanan sosial, dan pelarian dari masalah pribadi mereka itu menjadi faktor pendukung kuat bagi seseorang atau kita mahasiswa itu menjadi pelaku dari penyalahgunaan nafsa itu sendiri. Diperkuat dengan lansiran dari news.detik.com berdasarkan survei yang dilakukan BNN bersama BRIN hingga BPS pada tahun 2023, sebanyak 28,2% pengguna narkoba berasal dari kalangan usia 15 sampai 24 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan nafsa pada usia pelajar seperti kita berkontribusi cukup besar secara skala nasional. Tapi ini bukan hanya soal ingin coba-coba. Ajakan dari teman biasanya juga cukup persuasif, terutama kalau disertai dengan janji santai atau rileks sebagai pelarian. Peredaran nafsa kini semakin luas dan bervariasi. Pertemanan yang tidak sehat menjadi salah satu penyebarannya dengan alasan ingin dianggap keren oleh teman-temannya. Bukan hanya pertemanan saja, tapi bisa melalui paket online hingga komunitas yang tampak biasa saja. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik seperti kerusakan otak, hati, paru-paru, atau kematian akibat overdosis. Nafsa juga dapat merusak hubungan sosial, prestasi, biaya hidup, bahkan bisa menjerat hukum. Selain itu, kesehatan psikologis juga dapat terganggu. Pelaku merasa kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri, bahkan bisa menjadi masalah mental yang lainnya. Pelaku tidak perlu disudutkan, pemulihan bisa dilakukan melalui konseling, rehabilitasi, dan pendampingan lingkungan. Rehabilitasi bukan hukuman, melainkan jalan untuk kembali pulih. Nah teman-teman, ternyata pencegahan itu artinya tuh bukan sekedar jangan dipakai, tapi kita juga perlu mencari lingkungan yang sehat, edukasi, kemudian akses konseling dan juga rehabilitasi bagi teman-teman kita yang sudah terjerumus dalam penggunaan nafsa. Pencegahan ini ternyata bisa dimulai dari diri kita masing-masing ya teman-teman. Contohnya, kita harus berani say no untuk ajakan-ajakan yang dapat menjerumuskan kita. Lalu kita juga bisa memilih lingkungan yang sehat dalam lingkup kampus dan di sekitar kita. Lalu kita juga bisa membagikan informasi edukatif yang kita tahu kepada masyarakat melalui sosial media maupun sosialisasi secara langsung. Kita juga bisa nih mengelola stres dengan cara berolahraga, makan makanan sehat. Kita juga bisa menuangkan isi pikiran kita dalam bentuk karya atau melakukan hobi yang kita sukai. Kita juga bisa konseling dengan pihak-pihak yang ahli agar stres atau pikiran kita nih tidak malah teralihkan kepada obat-obat yang terlarang. Ada kunjungan ke sekolah namanya Mapan Jago School yang waktu itu sudah kami lakukan. Juga ada namanya pengabdian masyarakat yaitu MAPSCare.
merupakan bakti sosial di Panti Asuhan Aisyah Surabaya. Dari kami juga melakukan penyuluhan di BKKMB kemarin gitu ya. Teman-teman ini juga banyak yang sudah tahu informasi tentang nafza seperti itu. Namun ada beberapa stigma yang masih salah dan harus kami luruskan lagi. Yang pertama adalah menempatkan diri kita di lingkungan yang benar gitu ya. Carilah lingkungan yang memberikan kita validasi yang benar. Misalnya kalau kita mau tidak keren itu harusnya jadi mahasiswa yang berprestasi, bukannya menggunakan zat adiktif atau mungkin menggunakan narkotika, psikotrika, itu sangat salah teman-teman. Yang kedua adalah jangan takut untuk dikatain nggak keren karena nggak mau nyoba. Itu sangat menyesatkan ya sebetulnya. Dan juga itu adalah berani say no.